Pulau Mahengetang adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Untuk sampai ke Pulau Mahengetang, kita harus menggunakan transportasi laut dengan jarak tempuh 32 mil dari Tahuna, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe. Gugusan pulau yang berjejer indah menjadi pemandangan yang memanjakan mata sepanjang perjalanan menuju Pulau Mahengetang. Pulau Mahengetang terletak di Kecamatan Tatuareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dihuni oleh 202 keluarga dengan jumlah penduduk 628 jiwa, tersebar di 3 lindungan. Bidang perikanan menjadi pilihan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kampung Mahengetang. Salah satu panorama alam yang menjadi aset wisata di Kampung Mahengetang adalah Underwater Volcano, Banua Wuhu, Gunung Api Bawah Laut Pulau Mahengetang. Ekosistem Gunung Api Bawah Laut Mahengetang ini sudah terkenal hingga ke mancanegara sebagai salah satu vulkano underwater dengan ekosistem terindah setelah Kepulauan Karibia. Keunikan dan keindahannya berada di kedalaman 5 hingga 10 meter. Gunung api Mahengetang ini masih terbilang aktif, ditandai adanya gelembung-gelembung panas yang keluar dari bebatuan, menambah eksotik spot wisata yang satu ini. Aduh, di mana ini Momo? Kenapa Ungke? Aduh, Ungke ini cari-cari Pak Momo dari tadinya ndak ada. Entah pada di mana ini Momo? Kong, Ungke dari mana so ini? Ada lihat ini gunung api bawah laut, Dang. Oh iya? Iyo, ini Ungke ada cari Pak Momo. Apa Momo so sampai di tampak ini di? Nyada kata Ungke. Momo tuh ada bilang dia nyada dapat datang. Oh, nyada mau dapat datang. Mau ganti no Pak Momo. Ya, padahal Ungke ada gitu. panggil kemari supaya Momo lagi mau sama-sama lihat ini. Apa so? Ini gunung api bawah laut. Ungke tahu Kak dulu di atas laut. Sekarang sudah di bawah laut. Siapa yang pindah itu? Nah, itu dia no Ungke. Kia pergi begitu, orang nanti sebentar mau dapat tahu no itu. Kita cuma tahu DP nama sih, DP nama Gunung Api Banua Wuhu. Oh, gitu, Gunung Api Banua Wuhu. Iyo. Orang-orang kok banyak aja kemari, Dang. Jadi Ungke le penasaran, Ungke suka lagi mulia ada apa sebenarnya di situ. Oh, kok Ungke ada lihat Dang tadi itu? Ungke ada lihat, cuma DP ujung yang muncul. Oh. DP gunung masih belum dapat lihat. Itu yang sana Kang, Ungke Kang? Iyo, bagus sekali sebenarnya sana tuh. Ungke mau pergi sana, cuma ya nanti Jonoka tuh. Mar Ungke harus pergi ke sana. Iyo, pasti kasih Ungke mau ke sana. Biar jo sekarang orang lihat jo dari sini no, kan dapat lihat dari ujung-ujung sana. Iyo. Mar Ungke sabantar nanti orang akan mau dapat tahu lebih lanjut lagi, lebih lengkap lagi itu Gunung Api. Oh, ada yang mau cerita? Ada, sabantar nanti orang mau tunggu DP narasumber Dang. Toh orang bilang, Ungke duduk Dang dulu. Iyo kesiang. Ungke solala sekali jaga betung Pak Momo dari tadi sana berdiri terusnya ada tempat duduk di sana. Biasa Ungke yang parau, mana Ungke parau Dang? Oh, so di sana di tampak apa Dang? Dorang jaga isi-isi akang parau kalau mau sampai di sana Ungke sama-sama dengan dorang tadi. Kong dapat ikan? Ya, hanya anda. Jadi lebih baik Ungke cari tahu jo apa itu. Ungke tahu itu Gunung Api Bawah Laut itu ada di Kampung Mahengetang. No ini turun dua ada sampai ini Kampung Mahengetang DP nama. Kampung Mahengetang. Kecamatan Tatuareng. Iyo. Tapi sebentar nanti dorang mau cerita Iya. Embo ini sebenarnya siapa DP apa? Sebentar ini ada Embo rahasia. Tunggu sebentar. Oh, sebentar nanti. Kejutan itu Ungke. Nanti mau datang DP narasumber, orang akan mau tanya lebih jauh lagi itu Gunung Api Bawah Laut itu seperti apa. Toh ini merupakan apa ya DP nama orang bilang ini aset sebagai pariwisata. Iya. Ini kan biasa kalau Ungke mulia kan gunung api di atas toh? Iya, pada umumnya sih begitu. Ini so di bawah laut ini. Berarti Ungke mesti menyelam ke bawah. Ah, boleh. Ungke boleh menyelam no. Ungke kan pekerja memang di tempat itu toh. Oh. Ungke mau cari tahu yang jelas itu Gunung Api Banua Wuhu? Iya. Tunggu. Tunggu apa? Tunggu ada DP narasumber mau datang. Oh, kira tunggu. Oh, napa kamari? Oh, mana dah? Narasumber
di obrolan budaya kali ini. Mari, Mhm. selamat datang Ibu, Iya, kasih. Selamat Bapak, silakan duduk. siang lagi. Nah, ini ungke narasumber torang di obrolan budaya kali ini yang mengangkat topik tentang gunung api bawah laut, namanya Banua Wuhu. Ada Ibu Etri Huntiala, LSM LPKPK Koncap Sangiha, ya. Terus juga ada Bapak Abner Manangge, Ketua MTK, dan juga pernah mantan Kapitalang di sini ya Pak. Iya. Apa kabar nih Ibu? Boleh pakai mic Ibu. Apa kabar Ibu? Ya baik, puji Tuhan, sehat-sehat. Sehat ya. Kalau Bapak Baik juga kabarnya. sama dengan cuaca hari ini. Iya, hari cerah. ini cerah cuacanya. Ya, ini ada Ungke, ada Embo, orang mau bicara soal gunung api bawah laut ya di belakang kita ini. Kalau penonton pemirsa RRI Net mau lihat di bagian belakang kita di laut ini ada gunung api Gunung bawah api laut. Itu bawah no. laut. Banua Wuhu. Yuk, karena di bawah laut jadi pemirsa Udah palia. nyada dapat lihat. Mar nanti akan mau tampak kalau orang sudah dengar DP penjelasan. Sebenarnya bagaimana itu gunung api bawah laut? Mungkin ada DP sejarah-sejarah. Iya. Gunung api Abner. bawah laut ini adalah gunung api yang ada di sebelah barat Kampung Baingetang. Jaraknya kurang lebih 500 meter dari garis pantai sampai ke area gunung api bawah laut. Luas daripada area gunung api bawah laut itu kurang lebih 400 meter dengan kedalaman sampai kaki dari gunung api bawah laut itu 15 meter. Gunung api bawah laut Mahenggetang ini pernah erupsi. Erupsi yang pertama tahun 1966. Sehingga dampaknya itu memunculkan batu apung namanya itu. Batu apung sampai ada yang besar dan juga karang-karang yang besar itu terhampar di bagian sebelah selatan di Pantai Soa namanya itu. Dan juga dampaknya masyarakat yang ada di Kampung Mahenggetang ini juga banyak yang tentunya bertransmigrasi, berpindah dari Kampung Mahenggetang ada sampai di Baroko sana. Itu adalah erupsi akibat daripada gunung api bawah laut. Tahun 1966 itu. Kedua tahun 1987 terjadi lagi erupsi. Sehingga juga banyak orang Mahenggetang yang tentunya bertransmigrasi berpindah ke tempat lain, termasuk juga ada mantan Kapitaraung yang pernah menjadi Kapitaraung almarhum Bapak Yakobus Lahope. Mereka berpindah tempat tinggal dari Kampung Mahenggetang ini ke Kampung Kahakitan dulunya. Kampung Kahakitan dulunya itu kan masih ada cuma satu kampung. Terus sekarang dimekarkan menjadi 3 kampung. Dan posisi tinggal daripada almarhum yang dimaksudkan tadi adalah di Kampung Taleko Batu Saiki. Oh, jadi orang-orang yang dari sini itu pindah. Iya, Pindah iya, akibat itu ya, erupsi gunung api bawah Iya, laut. Ungke penasaran Embo. Siapa Ungke? Kalau dia ada 400 meter dari sana, berarti orang Ampa ini ada di atas ada di atas gunung Ada di masih. atas gunung, betul. Iyo, aduh, berarti besar sekali memang gunung itu. Pernah itu ada orang yang sampai kedalaman itu yang Ada. Jadi dulunya di sini kan saya ceritakan bahwa sebelum melakukan upacara adat Tek Tulu di Kampung Mahenggetang, terlebih dahulu para leluhur atau orang-orang tertentu, tokoh masyarakat, tokoh agama, melakukan ziarah atau kunjungan ke tempat-tempat yang termasuk dikeramatkan. Salah satunya yang menjadi skala prioritas bagi para leluhur itu adalah tentunya ada semacam piring putih yang dibungkus dengan kain putih juga, dan di dalamnya ada emas atau sesajen. Terus ada biasanya yang diving atau yang berenang, orang bilang bamudung dalam bahasanya kita, untuk memasukkan piring yang dimaksudkan itu ke dalam mulut daripada gunung api bawah laut itu. Jadi yang paling dalam itu di bagian pintu ke-12 itu di 15 meter. Jadi betul-betul saya juga lupa tadi bahwa ada di sana dokumentasinya di rumah saya yang sudah memang difoto bagus. Kalau boleh sebentar nanti saya juga serahkan ke Bapak Kapitaraung supaya menjadi bahagian yang diketahui untuk itu. Jadi betul-betul ada pintu di situ. Banyak orang yang melakukan
diving di gunung api bawah laut itu. Jadi kalau dia full moon di saat dia air surut, air turun, di puncaknya itu orang setinggi kita ini bisa berdiri di situ menikmati gelembung-gelembung itu. Baru kalau dia di saat air surut, tadi, orang bisa berdiri di atas itu dan bisa sampai di dada itu. Kedalamannya 1,20 meter lah. Jadi betul-betul ada orang yang bisa di situ dan itu menjadi tempat daripada warga masyarakat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap, namanya alat tangkap tradisional somak batu. Dan menjanjikan sekali bagi masyarakat di sini. Yang paling tentunya ikannya banyak adalah di mana area gunung api bawah laut itu. Oh, tadi ada sesaji? Sesajen. Iya, yang dikasih masuk itu. Ada piring, ada terus pintu ya, itu. dikasih masuk di itu. Itu setiap Setiap momen upacara adat Turu deh. Jadi 1 minggu sebelumnya para orang tua atau masyarakat yang dipercayakan diutus tentunya akan memasukkan piring yang sudah dibungkus dengan kain putih dan berisikan kemenyan atau sesajen, dimasukkan ke dalam mulut dari atau kepundan dari gunung api bawah laut itu. Oh, berarti sampai sekarang berarti setiap masuk itu kalau begitu, sekarang baru-baru ini sudah tidak lagi dilaksanakan itu karena mungkin tidak ada yang sanggup untuk bisa menyelam ke dalamnya 15 itu. meter. Iya, nanti ada gambarnya itu, ada file gambarnya yang bagus. Nanti saya akan jelaskan juga. Jadi ada 12 pintu itu. Oh, ada 12 pintu di dalam. Jadi menurut cerita orang tua katanya kalau para orang tua melakukan penyelaman di situ, apalagi almarhum Bapak Samuel Patara, ini betul-betul bisa 1 jam lebih di dalam itu, katanya kan bisa, tanpa menggunakan cuma kacamata alat kan. Kalau diving kan ada pakai oksigen apa, kalau tidak menggunakan luar sama biasa, sekali ya? secara Ungke boleh? manual. Ungke? Yo. Aduh. Sedangkan ikan mas mesti ke atas dulu baru cari napas. Apalagi ungke begini. Jadi itu ritualnya untuk apa? Maksudnya untuk apa itu? Penghormatan terhadap tentunya tempat-tempat yang termasuk dikeramatkan. Tadi ada emas-emas Iya. Emas yang ditaruh maksudnya jangan sampai ada orang bamudung ada menyelam ke bawah kemudian sampai sekarang belum ada yang sampai ada dicuri atau di apa? Kalau sampai sekarang yang tidak ada, sebab itu sebuah tradisi kebudayaan yang sudah turun-temurun. Ketika ada orang yang melakukan tindakan konyol seperti itu, tentunya dia akan menerima dampaknya. Kira-kira begitu. Luar biasa ya, ternyata ada DP ritual-ritual untuk setiap penghormatan ya. Karena ini memang salah satu termasuk panorama yang diberikan untuk Kampung Mahengetang. Tidak ada di tempat lain. Kalau gunung api kan di daratan toh. Iya, ini mungkin satu-satunya di Indonesia tuh? Ya, ada beberapa di Indonesia termasuk yang di bawah laut. Di bawah laut. Oh. Tunggu, sabar sebentar. Torang akan lanjut lagi karena menarik untuk diinformasikan bagi pendengar penonton. Kita akan lihat dulu video Kampung Mahengetang berikut ini. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi.
Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, Siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Pemirsa RRI Net, itu tadi Kampung Mahengetang, Kecamatan Tatoareng dengan salah satu objek wisatanya yaitu Gunung Api Banuawuhu yang ada di bawah laut. Kita masih akan lanjut bincang-bincang dengan Pak Abner dan Ibu Etri ya, tapi torang mau tambah satu lagi Ungke. Oh, ada lagi. Yo, supaya lebih lengkap torang pe data-data dan informasi tentang Gunung supaya Api lebih bawah banyak laut, informasi toh. ya. Supaya ungke lebih tambah wawasan toh lagi. Iyo. Ada torang pe Opla mau datang. Oh, nah, Opla. Padang Opla ini, ini Kapitalaung. Selamat datang. Selamat datang Opla. Kong kepo Opla so dengan baju apa Iyo. ini? Baju renang ini. Opla, silakan Opla. Oh, ada mau siap-siap ke Gunung Api bawah laut ada itu. mau tinjau kalau dalam kondisi aman atau bagaimana ini? Bagaimana Opla? Opla so dengan baju renang atau apa ini? Mau dari mana mau kemana ini Opla? Ini ada rencana mau kunjungi Gunung Api dasar laut, mau lihat dari apa ada potensi terjadinya erupsi atau tidak, supaya kita bisa menginformasikan kepada masyarakat. Oh iya, harus Iya. selalu di apa ya, di Iya. monitor berarti. Iya. Iya, jadi harus di ke sana ya, survei di menyelam begitu Opla atau seperti apa? Minimal kita bisa lihat dari atas. Oh, lihat dari atas. Kalau enggak bisa nyelam ke bawah, tapi minimal kita bisa lihat situasinya apa aman atau tidak. Soalnya masalah tanggung jawab masyarakat di Kampung Mahengetang kan ada di tangan saya sebagai pemimpin di sini. Nah, kalau dia tidak aman, bagaimana? Soalnya Opa bilang aman atau tidak tuh? Kalau tidak DP aman, gejala-gejala begitu. tanda-tandanya dah. apa ini? Opa? Tanda-tanda. Kalau misalnya gunung ada Iya. bergerak sedikit dan Atau dia tak geser sedikit atau gimana? ada Ya, seuge gunung muta geser. Iya bisa saja. Oh, Gunung katanya bisa saja, Ibu. geser, iya. Yang ini dia. Iya. Kalau orang seperti ini tuh keyakinannya orang bilang kalau memiliki iman sebiji sesawit kan bisa menggeser. Jadi gunung. bukan karena geser karena alam, tetapi karena orang yang memindahkan. Tapi begini, kembali ke masalah Gunung Api dasar laut ini, pada dasarnya saya memang tidak memiliki cerita yang cukup banyak, tetapi makanya saya memanggil ketua MTK ini karena beliau punya pengalaman banyak. Beliau ini 2 periode jadi Kapitalaung di Kampung Mahengetang. Nah, soal cerita yang tadi itu memang waktu itu saya masih kecil. Erupsi yang kedua kalau tidak salah ya, tahun 87 itu. Nah, dampak dari erupsi itu kan sampai ikan-ikan ini kan terdampar ke pinggir pantai. Pinggir pantai. Iya. Nah, sehingga ada yang masyarakat tinggal di sini itu melakukan transmigrasi. Nah, itu. Begitu. Kalau misalnya saya saat ini untuk meninjau Gunung Api dasar laut sana, minimal saya bisa melihat dari ilmu ke awam saya. Jadi artinya sedikit ilmu yang tentang melihat situasinya Seperti apa bisa itu, saya Opla? sampaikan. Misalnya dari gelembungnya, Gelembung, iya.
Kalau DP aman-aman DP Gelembung bagaimana, Opla? ya tentu alus kalau misalnya alus, bahasanya alus. orang Gitu. Kalau so berbahaya tentu agak kasar Oh. Mungkin DP gelombang itu agak lebih besar atau bagaimana. Tapi memang waktu erupsi tahun 87 itu dengan umur saya waktu itu 7 tahun, saya sendiri menyaksikan karena tempat tinggal saya ini dekat pantai, di situ letaknya. Nah, waktu itu saya melihat sendiri itu pecahan ombak itu di atas gunung api dasar laut ini. Jadi memang dia lumayan keras dan ini lautan ini bergelombang. Itu erupsi ya? Erupsi. Iya. Ada getaran begitu kan biasanya kalau gunung akan erupsi Kalau ada kita pada saat gempa. umur 7 tahun waktu itu tidak merasakan itu. Memang kalau soal getaran atau yang orang sebut itu tanah goyang dulu itu di Mahengitang ini sering orang alami. Nah memang karena pada saat ini lagi viralnya tanah goyang gempa itu orang sampai takut. Kalau dulu orang itu senang kalau dapat dengar itu ada tanah goyang. Iya, nyanda setakut dulu. Nah, apakah tanah goyang itu karena akibat ini itu juga. gunung api dasar laut ataukah sesuatu yang lain? Itu yang orang tidak sadar waktu umur 7 tahun itu. Waktu itu. Iya. Opla kalau dia erupsi, bagaimana air ini, panas atau stabil seperti Panas dan air lautnya itu dia berbusa. berbusa? Iya. Terus ikan atau biota laut di Iya. dekat-dekat situ ada dampak seperti Opla bilang, Iya. ada yang mati Iya. lain. Nah misalnya kalau dia erupsi kemudian ada ikan yang mati kemudian terdampar ke pinggir pantai, boleh kira-kira itu diambil ikan atau bagaimana? Tidak bisa dikonsumsi. Oh tidak bisa Iya. dikonsumsi ya? DP dampak apa itu? Ya mungkin karena suhu air itu terlalu panas. Terlalu panas. Menurut saya waktu itu pemikirannya. Jangan sampai empok justru karena dia panas sampai di pinggir laut justru ikan so masak. Kita goreng. Iya ya so dia semacam ikan so tarbus iya begitu. Waktu itu Tapi memang tidak bisa dikonsumsi karena berhubungan dengan adat di sini, budaya di sini atau apa ya di sini, atau memang tidak bisa dikonsumsi karena pengaruh gunung dia. atau Bukan, dengan karena situasi kita gunung. takut mengkonsumsi waktu itu. Ya. Karena waktu itu kan kita minim informasi dan juga ilmu tentang bagaimana akibat erupsi ini sampai terkontaminasi pada ikan. Oh gitu. Iya. Tapi belum pernah ada orang coba Belum makan. belum pernah. Saya yakin itu. Mbok boleh mungkin yang pertama kalau dia misalnya erupsi Biar nanti Jo mau ungkek datang. Jo dulu, ungkek dulu. Kalau ungkek masih bagus-bagus baru Embo. Ungkek DP coba-coba. Opla kalau misalnya sekarang ini aman-aman di sekitaran gunung itu DP suhu bagaimana suhu di laut? DP ikan-ikan masih Masih aman kalau menurut informasi terakhir, tapi yang lebih paham ini sebenarnya Ketua MTK. Tapi yang saya dengar terakhir ini dari WCS ini lagi membuat program di pulau kami dan membentuk Pokmaswas tentang daerah kawasan konservasi biota laut. Nah, mereka menyampaikan bahwa di bawah gunung api dasar laut ini ada ikan yang sudah mau hampir punah jumlahnya. Sehingga di bawah laut ini di ada? bawah laut. Dan itu ikan jenis itu termasuk cuman satu di dunia ya. Ya, Wow. ikan Napoleon ya. Ikan Napoleon. maming. Maming. Iya. Itu ada yang menyelam atau orang apa ada turis atau apa Informasi yang menyelam? dari turis lokal atau mancanegara yang kita Jadi dapat. mereka survei ke bawah menyelam Iya. sampai di dasar laut. pernahkah ada peneliti-peneliti katakanlah boleh dari Indonesia atau dari luar negeri yang datang langsung untuk meneliti gunung api ini? Kalau waktu penelitian gunung api dasar laut itu pada zaman Ketua MTK waktu itu menjadi Kapitalaung. Ada pernah ya? Iya. Terakhir tahun berapakah dia erupsi yang itu Opla tadi bilang yang ada apa ungke terakhir? Ungkek kok agak sedikit Tahun 87. memori. Berarti lamanya sampai sekarang ya. lama. 87 ya terakhir ya? 87. Berarti Iya, dari 87. tahun Tadi tahun 1919 kemudian 87. 66. 66 kemudian Iya. 87. Ada sekitar puluhan tahun.
Nah, kalau 66 kan ada Gunung Au juga kan, kita ada gunung berapi juga di sini tuh, berarti erupsi di sini meletus di sana. Hampir serentak waktu itu memang. Oh, hampir Siau serentak. juga waktu itu terjadi erupsi juga. Tahun yang bersamaan, tahun 66. Bersamaan juga dengan Gunung Abu Kolongan kan Ya. waktu itu. Berarti dari tahun 80-an itu sampai sekarang dia hanya erupsi atau? Iya. Erupsi menurut kita waktu itu, Oh, tapi tidak didasarkan dengan keilmuan. Apakah dia cuman erupsi yang berdampak pada matinya ikan atau memang sudah ledakan? Karena kita kan tidak bisa mengidentifikasi karena di dasar laut ini. Beda kan kalau di darat. Kalau di darat sudah pasti kan orang bisa menyimpulkan bahwa itu memang betul-betul letusan. Letusan ya? Iya. Kalau itu karang-karang yang ada di seputaran situ bagaimana? Tetap dipelihara atau dijaga atau di? Sekarang ini lagi kita jaga karena itu menjadi modal buat kita menjadi kawasan pariwisata. Nah, memang kalau terumbu karang yang ada di Kampung Mahengetang ini di sekitar wilayah Gunung Api Dasar Laut ini menjadi nomor 1, sehingga lagi menjadi incaran spot untuk para turis. Nah, ini yang kita lagi godok ranperkannya bersama Ketua MTK untuk daerah kawasan pariwisata. Untuk kita sama-sama menjaga supaya terumbu karangnya tidak rusak. Mbok ungke penasaran dengan pintu-pintu tadi. Ada berapa pintu ketua tadi? Uke rupa suka menyelam, no boleh itu Ungke pintu-pintu. belum pernah. Ada 12 pintu. Pintunya yang lebih paham ini Ketua MTK. Pintu Ketua dibuat MTK. apa atau memang pintu yang dari apakah dari memang di gunung itu? Memang terbentuk oleh apa gunung itu ya? Jadi pintu yang dimaksudkan memang sudah terbentuk oleh gunung secara alamiah. Tidak berdasarkan bentukan atau buatan tangan daripada manusia itu. Jadi betul-betul atas dasar penuturan daripada orang tua bahwa pintu itu yang ada di Gunung Api Bawah Laut itu ada 12 pintu. 12 Dan pintu. betul-betul mereka pernah melakukan penyelaman Penyelaman. sampai di pintu ke-12 itu. Yang kembali ke pertama atau awal tadi bahwa di saat memasukkan sesajen itu. Nah, jadi ketahuan di sana apakah sementara beraktivitas atau melakukan erupsi ketika ada yang melakukan penyelaman itu. Sebab dia tanda-tanda ketika terjadi erupsi awal adalah ikan-ikan yang hidup di dasar laut, termasuk ikan goropa atau ikan lolosi, dia pada muncul. Nah, muncul itu tentunya muncul artinya dulunya tidak secara serentak mati, tetapi masih tentunya berenang, tetapi dia muncul berenang sudah di atas kulit air itu. Jadi ketahuan, oh lagi sementara erupsi. Dan air di sekitar area Gunung Api Bawah Laut ini warnanya menjadi merah ataupun menjadi semacam kuning atau kecoklatan. Karena itu panas ya. Karena panas. Nah, jadi gelembung yang dimaksudkan itu untuk sekarang dan sewaktu erupsi itu sebetulnya perbedaannya adalah di kepundangnya itu. Di kepundangnya, di mulutnya itu, kalau di saat betul-betul erupsi besar dia punya gelembung. Tetapi kalau semacam rupa yang di bagian lainnya itu tetap normal, tidak pernah artinya jadi besar, jadi kecil. Jadi dia gunung api bawah laut yang ada di Bunabuhu itu ada di sini juga. Orang bilang DP apa itu DP nama. Jadi boleh juga ya. Iya, akarnya itu. Oh, jadi akar. ada. Maksudnya apa itu? Ekornya Maafnya. mungkin. Ekor dia, Oh. ekor dari gunung api itu. Jadi juga dia gelembungnya ada garisnya itu dari orang bisa lihat. Ini kan di arah sebelah agak selatan itu Benua Buhu, baru ada palung laut lagi, baru Batu Napedi. Jadi dari Batu Napedi ada dua bahagian. Batu Napedi Iya. atau batu patah ya? Iya, kalau dalam batu patah Indonesia. bahasa Indonesia, Batu Napedi dalam bahasa Mahengetang itu sampai di sini dia punya titik-titik gelembung itu sampai di bahagian sini. Sampai di Batu Manu di bawah, Batu Ayam itu orang sebutkan namanya itu, orang Mahengetang kasih nama.
Berarti luas sekali wilayahnya. Jadi itu betul kayak bilang kalau gunung ini bergerak sampai pulau ini boleh. Iya. Mahengetang. Opla bilang 400. Ini baru 400. berapa? 200 mungkin sampai 300. Iya, baru sampai di sana le. Kalau ada apa-apa, boleh bergetar di sini. Ibu Etri mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan gunung api bawah laut Banua Wuhu. Ya, sebagai masyarakat sekaligus sebagai lembaga pemantau kebijakan pemerintah, ya tentu saya sangat senang atas kebijakan dari pemerintah untuk mendatangkan RRI ke Mahengetang sekaligus mempromosikan kampung kami, Kampung Mahengetang. Ya terkait dengan gunung api di dasar laut ini, ya sebagai masyarakat saya sangat mengapresiasi dan sangat senang karena salah satu potensi wisata Gunung Awu ini yang bisa memberi dampak positif terutama dalam perkembangan atau ekonomi masyarakat yang ada di sini, dan ini tentu harus di-push lagi lebih lagi untuk dipromosikan, dan kedepannya seperti yang sebelumnya itu ada Kotex ya dulu ada di sini, kalau boleh mungkin diadakan lagi, entah itu di lobby lagi ke pariwisata Sangihe supaya potensi ini lebih lagi dipublikasikan keluar supaya benar-benar dampaknya untuk ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Kampung Mahengetang ini. Oke, baik Ibu Etri, Pak Abner dan Opla serta Ungki, tunggu sebentar, orang mau break dulu karena orang akan dengarkan, orang akan lihat bersama, kita akan lihat bersama pendapat masyarakat tentang gunung api bawah laut berikut ini. Tanggapan saya sebagai warga masyarakat Kampung Mahengetang, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kapiteraun Kampung Mahengetang, tentu kami sangat bangga dan kami menerima dengan hati yang baik. Tentu semua tentang pariwisata Gunung Awu dasar laut itu bagi kami adalah memberikan sebuah keuntungan ketika Gunung Awu di bawah laut ini akan terlaksana dengan baik, apalagi terkenal di seluruh dunia. Untuk harapan kami semua ini boleh terlaksana, dan semua apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua MTK itu juga mendukung, dan itu kami juga merespon ketika apa yang disampaikan supaya seluruh wisata mancanegara ini hadir di tempat ini. Tentu kami sebagai warga masyarakat siap untuk menerima, dan juga keamanannya, kenyamanan juga tentu kami akan lakukan dengan baik. Semua seperti yang disampaikan juga tadi oleh Ibu Etri itu tentu kami juga mendukung dengan baik. Semua yang tentu kami sebagai warga masyarakat yang ada di tempat ini menerima ini karena ini adalah kepentingan kampung dan juga kepentingan masyarakat yang ada di tempat ini. Nilai yang baik tentu menjadi bagian bagi kami yang apa dilakukan oleh Kapiteraun membangun kampung ini supaya ke depan jadi baik dan masyarakatnya lebih sejahtera oleh karena kehadiran dari para wisata ini. Dan tentu para wisatawan yang ada di sini tentu kami sebagai warga masyarakat menyambut dengan baik juga, dan apa yang mereka lakukan itu boleh terlaksana oleh karena dukungan kami sebagai warga masyarakat. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
Pemirsa RRI Net masih dari Kampung Mahengetang, Kecamatan Tatoareng dengan panorama alam Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu. Masih dengan 3 narasumber kita di Kampung Mahengetang, Kecamatan Tatoareng. Nah, kita ke Opla nih. Bagaimana dengan kunjungan wisatawan? Kalau seperti ini kita sudah mempromosikan, seberapa siap pemerintah kampung dan masyarakat untuk kedatangan wisatawan? Oke, tentunya dari sisi pemerintah sangat welcome terhadap semua tamu yang hadir di Kampung Mahengetang. Ya, dari pemerintah tinggal memfasilitasi bagaimana supaya kesan wisata lokal atau mancanegara yang hadir di sini akan membawa dampak justru bertambah lagi ke depan, tidak menjadi trauma. Kemarin kita sempat diperhadapkan dengan situasi yang situasi dunia, yaitu COVID, yang memang sangat berdampak terhadap tempat-tempat wisata yang mungkin tidak hanya di Mahengetang. Nah, pada saat ini kita mau bangkit lagi bagaimana kita bisa mengekspos potensi yang ada di Kampung Mahengetang dengan kesiapan melayani, tentunya melayani semaksimal mungkin. Dari kami pemerintah tentunya kami juga menghimbau kepada masyarakat tidak ada kesan-kesan menolak, ya, karena ini harapan pemerintah demi untuk peningkatan atau ada income terhadap masyarakat di Mahengetang itu sendiri. Jadi kalau soal ditanyakan soal kesiapan, kami siap. Ya, mungkin masalah sarana prasarananya yang masih harus dipenuhi. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya berharap bisa dilihat oleh pemerintah pusat, apa yang menjadi kerinduan kami dari Kampung Mahengetang bisa didengar oleh pemerintah pusat. Itu menurut kami dari pemerintah. Opla, ini kan pariwisatanya Gunung Api Bawah Laut. Ada tidak apa pendukung lainnya, misalnya yang sosok dibangun dang tuh, misalnya DP tambatan perahu atau apa untuk menyambut wisatawan atau begitu, fasilitas Opla. apa perahu untuk menuju ke area itu juga itu. Opla. Ini yang jadi kerinduan kami. Tentu bukan cuma kerinduan pemerintah, tetapi seluruh masyarakat mengharapkan adanya fasilitas penunjang ini. Ya, salah satunya jeti yang lagi kami perjuangkan ke depan. Semoga dengan kegiatan ini sekali lagi pemerintah pusat bisa memperhatikan. Karena kalau tanpa ada jeti, kapal-kapal yang ada di Kabupaten Sangihe yang bisa seharusnya singgah di sini ya tidak bisa bersandar. Tapi Opla pernah ada turis-turis dari luar negeri yang ada wisatawan ke sini? Bahkan sering dulu, kalau sebelum COVID itu sering. Dan kami tidak menentukan retribusinya, tetapi kembali kerelaan daripada turis ini agar bisa menopang apa yang menjadi program pemerintah Kampung Mahengetang. Nah, itu dibijaki dulu oleh pemerintah terdahulu bersama masyarakat. Nah, Opla kalau ada turis-turis yang mau datang kan pakai bahasa Inggris, Ungke paling tahu. Ungke boleh jadi mau tes atau nanti sebentar Jo? Sebentar. Opla kalau dorang turun, misalnya turis-turis itu pakai kapal sendiri atau diantar masyarakat, atau dorang ke kampung dulu ke sini baru diantar ke Gunung Api Bawah Laut, atau ada yang pernah datang ke sini bawa dorang pakai kapal sendiri kalau turis begitu? Kalau dulu sepengetahuannya saya itu ada yang bawa sendiri. Belum saya jadi kapitalau itu ada yang bawa sendiri. Tapi sekarang kayaknya harus lewat pariwisata, dinas pariwisata. Tapi mekanisme ini yang baru saya pelajari. Nah, sehingga kita memiliki dasar untuk membuat peraturan agar setiap turis, baik turis lokal atau mancanegara, bisa melapor. Nah, kalau melapor di kampung tentunya apa hal yang bisa kami bantu kepada turis-turis ini yang bisa mereka nikmati atau mereka pakai, seperti misalkan alat diving. Iya. Itu. Selalu didampingi kalau begitu, Opla. Kalau kemarin mungkin yang lebih sering menghadapi turis mancanegara khususnya ini
Pak Ketua MTK. Yuk jangan sampai dua orang tak hilang pintu, kau masuk di Ah, pintu itu. ketiga, Kok nyak dapat dorangnya keluar? dapat keluar bagaimana? Jadi harus memang selalu didampingi kalau ke gunung api bawah laut. Nah ini kalau soal pintu ini memang Ketua MTK yang lebih tahu. Iya. Mau tambah sedikit lagi Silakan, mengenai pintu yang dimaksudkan itu, kalau ada wisatawan mau datang melakukan kunjungan ke gunung api bawah laut ini, mereka itu tidak melakukan diving, harus masuk di dalam pintu yang dimaksudkan tadi. Tetapi orang menikmati gelembung di sekitar situ. Jadi mereka menikmati karena gelembung itu luar biasa. Kalau seandainya kita snorkeling saja di situ ataupun diving, menikmati sekali itu. Atau terumbu karang. Terumbu gitu ya. karangnya di sana memang masih dijamin. Jadi masyarakat di sini sudah terbiasa, tidak pernah tentunya merusak baik biota laut ataupun terumbu karang yang ada di seputaran lautan yang ada di Kampung Mahenggetang, apalagi di area gunung api bawah laut itu. Jadi masyarakat yang dimaksudkan di sini tentunya ketika kembali lagi proaktif turis mau datang mancanegara atau lokal, homestay biasanya mereka itu tempat penginapan. Homestay ini tentunya kemarin dulu orang bilang itu ya tanggal berapa itu kami dengan Pak Kapitra juga dengan Ibu LSM di situ mempersiapkan homestay atau rumah-rumah daripada masyarakat untuk siap atau welcome dengan menerima bule ataupun bukan bule, tamu-tamu datang untuk menginap. Jadi menginap di rumah-rumah masyarakat, dan masyarakat di sini sebetulnya sudah tidak lagi asing dengan masalah bule. Dan betul kemarin terjadi di sini masalah tentunya pandemi COVID-19 itu. Jadi pandemi COVID-19 ini yang mengurangi tentunya kehadiran daripada turis. Perlu di kesempatan ini saya juga sebagai tokoh masyarakat dan juga tokoh agama, bahkan juga sebagai narasumber, pernah di sini bahwa ada sebuah penyakit katanya menakutkan, penyakit kulit, lepra. Memang betul kurang lebih 10 tahun yang lalu ada yang menderita penyakit itu, tetapi mereka sudah tidak ada di sini dan sudah meninggal. Dan ada satu orang sudah berobat di sini tuntas, datanya itu ada di Dinas Kesehatan dan juga bidang kampung yang ditempatkan di sini. Jadi sudah tidak ada. Kami memang sudah berbicara dengan seluruh masyarakat, tokoh masyarakat dan Bapak Kapitaraung atau Opla yang ada di sini membuat sebuah baliho deklarasi Kampung Mahenggetang bebas daripada penyakit lepra. Dan betul-betul tidak ada penyakit itu di sini. Jadi jaminannya juga tentunya kami sebagai narasumber ketika ada bule mau datang itu. Kemarin saya agak kepo dengar katanya Ibu LSM ketika melihat di sana sudah ada kegiatan aktivitas di area gunung api bawah laut itu, mereka tidak mau turun dengan alasan itu. Katanya sudah melapor ke camat. Kita bilang di sini masih kental budayanya. Sering-sering juga terjadi kesurupan di area itu. Kalau terjadi kesurupan, tentunya nantinya harus turun ke darat. Jadi aturan yang dulunya melekat di sini adalah setiap wisatawan mau datang ke Kampung Mahenggetang dengan maksud melakukan kegiatan di gunung api bawah laut itu, sebelum aktivitas mereka dimulai harus melapor kepada pemerintah kampung dan membayar retribusi. Retribusinya semasa saya ke Pitaraung dulunya Rp500.000 ketika mereka datang dengan kapal sendiri. Tetapi sekarang juga seiring dengan tentunya nominal atau harga kurs daripada uang ini naik, tentunya nanti kami bahas secara bersama. Tapi draftnya sudah saya siap-siapkan dan itu dibicarakan secara bersama jika diundang oleh Bapak Kapitaraung. Saya sebagai ketua Majelis Tua-Tua Kampung yang ada di tempat ini turut serta untuk andil dalam penyelesaian segala apa yang menjadi peraturan kampung demi menambah ekonomi atau income daripada masyarakat untuk spot pariwisata gunung api bawah laut. Pak Amir, berarti tidak bisa dipungkiri kalau gunung api bawah laut ini masih terikat tradisi ya, adat istiadat. Jadi itu intinya, sebelum mau turun ke sana harus melapor kepada pemerintah yang ada di Kampung Mahenggetang. 1 kali 24 jam itu sudah ketentuan tentunya sebagai dasar hukum atau regulasi daripada tidak mungkin mereka secara sembarangan langsung tembak di sana di titik gunung api bawah laut sementara diving, sebab masyarakat nantinya kan tidak respon secara baik. Oleh karena itu mari jo semua datang ke Kampung Mahenggetang, wisata
pokoknya lokal dan se-internasional untuk melakukan diving. Sebab di sini kami menjamin keamanan dan kenyamanan daripada semua pengunjung yang berdatangan di Kampung Mahengetang ketika melakukan kegiatan di Gunung Api Bawah Laut. Tidak perlu merasa ragu dan takut dengan informasi yang di luar. Sebagai tentunya mitra kerja dari Bapak Kapitaraun dan perangkat kampung, saya Ketua MTK dan juga Ketua Jemaat Kemis Getsemani Mahengetang siap bekerja sama dengan Bapak Kapitaraun dan seluruh warga masyarakat Kampung Mahengetang. Jadi kalau mau datang ke sini mesti ke kampung ini dulu, melapor ke kampung paling tidak ini. lapor dulu ke sini, jangan langsung ke sana. Iya, jangan sana. Kan ada peristiwa tadi tuh, kesurupan di sana atau apa. Jangan sampai terjadi lagi. Jadi kalau Embok mau suka pergi Gunung Api Bawah Laut, melapor dulu ke Embok, kita kampung tambahkan di sini. lagi sedikit. Silakan Opla. Seperti yang Pak Abner sampaikan, kenapa harus melapor 1 kali 24 jam? Yang kita khawatirkan itu jangan sampai karena tradisi ini terus terjadi apa-apa di wilayah Gunung Api Dasar Laut itu yang menjadi tanggung jawab kampung. Tapi kalau tidak melaporkan, itu yang ya tentu sebagai penanggung jawab wilayah sini ya harus menyampaikan kepada mereka. Kalau mereka datang, kalau cuman menyampaikan di kecamatan itu tidak resmi, di kampung itu tidak diakui. Jadi yang kita harapkan juga pihak kecamatan kalau bisa ada tamu diarahkan ke darat untuk bisa melapor. Karena ini wilayah tanggung jawabnya kampung walaupun masuk dalam kecamatan Tetuareng. Karena jaminan yang sesuatu yang terjadi di kampung ini adalah pemerintah. Maka dengan itu saya menyampaikan dan mengharapkan kepada pemerintah kecamatan agar menghargai atau menghormati pemerintah kampung. Karena kita juga memiliki aturan di dalam kampung ini yang sebentar kita akan sahkan bersama Ketua MTK tentunya. Oke, Opla ini kan salah satu spot yang kalau mau dijual ini ke internasional itu banyak yang datang. Nah, ketika sudah banyak pengunjung, wisatawan mancanegara, domestik di sini, ini kan termasuk spot yang tiba-tiba kita kan tidak tahu kalau kapan dia mau erupsi atau bergetar. Adakah seperti di tempat-tempat yang lain yang deteksi dini ada seperti itu? Biasanya kalau setahu saya ya, ini sudah tercover di BMKG. Jadi setiap ada sesuatu yang menjadi tanda erupsi yang di Gunung Api Dasar Laut ini, tentu BMKG memberikan informasi. Langsung menginformasikan ke sini ya pihak kampung. Memberikan informasi lewat media sosial tentu. Yang selama ini kan kita bisa saksikan bersama. Biasa gempa di laut saja sudah disampaikan, mau lagi di sini. Nah, kalau mau ke sini nggak ada syarat-syarat. Misalnya rupa Embok ini belum ada suami begitu nih boleh tuh, atau misalnya mesti jam begini berkunjung tuh atau tidak boleh pakai warna apa gitu. Sebenarnya dulu ada. Nah, Ketua MTK mungkin tahu. Oh begitu harusnya. AKT itu untung ungke ada tanya. Begini ungke sani reka sana. Jangan sampai Embok pergi kok Embok pergi dong pindah di belakang, bahaya itu. Kalau itu ditiadakan, takutnya itu terjadi. Nah, makanya MTK akan menjelaskan supaya bagaimana. Terima kasih. Jadi setiap tamu mau datang melakukan kunjungan di Kampung Mahengetang wajib didampingi. Namanya guider itu. Jadi guidernya tentunya nanti kami lagi siapkan. Entah siapa yang cocok untuk di zaman now yang bisa untuk mendampingi sebagai guider. Dan setiap tamu itu tidak pernah tentunya dibiarkan sendiri. Baik seperti Embok sebagai reporter kita di siang hari ini, tidak mungkin kami biarkan sendiri untuk ke sana. Jadi harus ada guider dan masyarakat lain untuk menjaga, memfasilitasi dan semua fasilitas termasuk perahu yang masyarakat punyai di sini siap untuk mengantar para tamu yang datang melakukan kegiatan ini. Dan menyangkut masalah warna, tentunya di sini biasanya orang tua dulu, kalau tamu-tamu yang barusan datang itu tidak bisa menggunakan atau mengenakan baju warna merah. Merah warna merah dan tidak merah. bisa. Biru ungke biru ungke biru betul. Biru. Ini mitung rata-rata. Jadi warna merah yang agak itu biasanya dilarang. Jadi memang tidak boleh kalau pakai warna merah ke sana. Kalau orang tua atau sebaiknya pakai warna lain. Warna lain betul. Jadi itu luar biasa. Lagi kalau sudah menghadapi tahun depan,
Terlalu kentara sebentar. Oh. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya orang rupa apa sunya ada syaratnya misalnya sober umur begini atau tetap normal biasa-biasa atau embo yang belum kawin begini nyana-nyana. Apalagi embok Kang wajib. Dia kan masih single statusnya Wajib. sampai sekarang belum dicabut jomblo. Katakanlah begitu Jadi boleh Masuk- ke sana. Boleh. Oh iya, Pak justru Ketua lebih MTK juga bisa untuk mendampingi sebagai driver atau engineering Ya, ke iya. sana untuk supaya kan Biar lebih jauh kayak di sini, tepat. nggak usah Batama. sebab ungke juga nyanda yakin embo boleh pergi sendiri di sana. Iya. Aduh, Ungke senang sekali torang dapat informasi-informasi ini. Iyo itu lagi. Mungkin ada ini torang pe waktu agak terbatas. Mungkin ada yang ingin ditambahkan terakhir ya dari Pak Abner, kemudian Opla dan Ibu Etri. Ini tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita. Silakan dari Pak Abner. Terima kasih, kami tentunya merasa bangga dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang bahwa RRI Net bisa hadir di tempat ini menjadi sebagai corong narasumber untuk mengekspos apa yang menjadi ikon daripada Kampung Mahengetang, baik pariwisata dan juga apa yang menjadi kerinduan. Jadi tadi saya tambahkan kerinduannya untuk menghadirkan jeti. Saya menepis pernah tentunya kalau tidak salah RRI mengekspos bahwa di sini tidak bisa dibangun fasilitas seperti infrastruktur itu kayak jeti atau dermaga katanya karena bisa berpengaruh ke gunung api bawah laut. Kami merindukan supaya di sini tetap dibangun jeti karena tidak pakai lagi peralatan yang ditumbuk atau dipancang. Karena ketika dipakai jeti hanya penimbunan atau reklamasi. Supaya pariwisata ini bisa connect dengan semua infrastruktur itu dan semua fasilitas yang dimaksudkan. Masyarakat merindukan semua itu supaya Mahengetang semakin oke. Thank you. Siapa Opla? Dari pemerintah tentunya sederhana saja, yang menjadi harapan masyarakat tentu itu yang kami lakukan. Ya, harapan satu yang menjadi skala prioritas tentunya jeti ini bisa hadir di Kampung Mahengetang. Ibu Etri silakan yang terakhir. Iya, kalau dari saya tentu untuk menghimbau para turis-turis baik internasional ataupun lokal, jika datang ke sini jangan ragu lagi, karena kebetulan beberapa waktu lalu saya juga salah satu masyarakat yang terlibat dalam kegiatan untuk pencegahan penyakit waktu itu, dan dari Dinas Kesehatan juga menjamin ketika mereka terakhir turun di sini tahun 2021 yang mana sudah tidak ada lagi terdeteksi penyakit tersebut di sini. Jadi dalam waktu dekat ini kami juga mendapatkan informasi dari pihak Dinas Provinsi Kabupaten untuk datang lagi mendeklarasikan di mana Kampung Mahengetang ini sudah bebas dari penyakit tersebut. Jadi silakan datang dan kami siap untuk melayani Anda. Terima kasih. Baik, sudah siap. Ungke ada yang mau disampaikan yang terakhir? Ungke mau sampaikan mungkin dia punya gaung untuk apa? Untuk lebih promosi tuh, mesti lebih apa lagi baik di media sosial atau apa tuh supaya orang lagi lebih promosi ya supaya lebih banyak dan orang mau dapat tahu. Iya, deng kalaupun kalau ungke perasaan mungkin orang di luar sana yang mau datang ke sana cuma tahu ada gunung api bawah laut di sini. Soal penyakit-penyakit mungkin soalnya anda Kalau mau bilang lagi kayak COVID-19 justru lebih berbahaya. Toh, kalau mau bilang di sini toh soalnya ndak ada, orang so bilang semuanya ndak ada di sini, so bersih, so sehat dan siap menyambut ke turis-turis. Sebenarnya torang 5 ini mau bilang ke pemirsa RRI Net bahwa rencananya kita berlima ini mau obrolan di bawah laut. Cuma di bawah laut. Cuma karena mungkin peralatan tidak menunjang, jadi dilaksanakan di sini. Nanti berikutnya. Atau ungke yang di dalam laut, contohan 3 di atas. Oh boleh. Boleh 1 jam ungke ada di. Pakai alat-alat. Oh boleh. Iya, so belajar ungke Pak Ikang Mas. Baik, pemirsa RRI Net, itu tadi obrolan kita terkait topik kita Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu yang ada di Kampung Mahengetang, Kecamatan Tatoareng. Sebagai negara yang berada di wilayah cincin api Pasifik, Indonesia dikenal memiliki
Indonesia dikenal memiliki potensi aktivitas vulkanik yang tinggi dengan adanya berbagai gunung api. Gunung api lazimnya di daratan, tetapi di Kepulauan Sangihe ada gunung api di bawah laut. Itu dia tadi, gunung api bawah laut Banuawuhu. Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih narasumber Pak Abner, Opla, dan Ibu Etri, dan seluruh masyarakat Kampung Mahengetang yang sudah menyambut kami, tim obrolan budaya RRI Tahuna. Dari Kampung Mahengetang, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.